Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berhubung sekarang masih dalam masa lebaran ya, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Saya minta maaf atas semua kesalahan saya, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun-tahun ini. Oke, kita masuk ke materi kita pada minggu ini. Materi kita pada minggu ini terkait dengan mata kuliah ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan akan berkaitan dengan perkembangan pertanian yang ada di Indonesia. Kenapa kita harus mempelajari pertanian? Karena kita tahu sendiri bahwa ketahanan pangan itu pasti berasal dari atau didasari dari adanya ketersediaan bahan pangan, di mana ketersediaan bahan pangan ini akan berkaitan erat dengan sektor pertanian. Tanpa adanya sektor pertanian, maka ketersediaan bahan pangan akan sulit untuk tercukupi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Nah, di sini Xenophon itu sempat mengatakan bahwa agriculture is the mother of all arts. When it is well conducted, all other art prospers. When it is neglected, all other arts decline. Jadi di sini Xenophon sendiri menyatakan bahwa pertanian merupakan ibu atau dasar dari semua aspek kehidupan manusia. Ketika pertanian dapat dikelola dengan baik, maka sektor-sektor kehidupan manusia yang lain itu akan berjalan dengan lancar. Namun ketika pertanian itu tidak dikelola dengan baik, maka sektor-sektor kehidupan masyarakat yang lain, baik itu pendidikan, kesehatan, militer, perekonomian, dan lain-lain, itu akan mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena pangan merupakan bahan paling utama yang akan meningkatkan sistem imun dan kekebalan dari setiap manusia sendiri, sehingga tanpa adanya pangan, maka manusia atau masyarakat itu tidak dapat melaksanakan aktivitasnya. Oleh karena itu, sektor pertanian itu seringkali menjadi dasar dalam pengembangan wilayah di berbagai negara di dunia. Kita tahu sendiri, Indonesia sebagian besar penduduknya itu bermata pencaharian sebagai petani, dan banyak sekali lahan pertanian yang ada di Indonesia. Meskipun saat ini luas lahan pertanian di Indonesia sendiri itu mengalami penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Adanya penurunan dari luas lahan pertanian pada akhirnya akan mempengaruhi produksi dari bahan pangan, khususnya beras sendiri, dan pada akhirnya akan mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan impor bahan pangan dari negara-negara lain agar mampu mencukupi kebutuhan pangan di Indonesia sendiri. Nah, saat ini permasalahan serius dalam sektor pertanian sendiri ada beberapa hal. Yang pertama adalah semakin meningkatnya biaya dan ketergantungan terhadap input eksternal. Jadi di sini petani-petani saat ini itu terlalu mengandalkan pada input eksternal.
Input eksternal sendiri contohnya apa? Input eksternal kita bisa ambil contoh itu adalah teknologi. Jadi di sini dengan adanya penggunaan teknologi secara otomatis maka akan semakin meningkatkan biaya yang digunakan oleh para petani dalam mengelola lahan pertaniannya. Selain itu, dengan adanya teknologi juga akan membuat petani itu mengalami ketergantungan. Petani akan enggan untuk melakukan pertanian konvensional lagi karena sudah terbiasa menggunakan teknologi. Sehingga ini akan semakin meningkatkan biaya produksi dari sektor pertanian sendiri. Jika petani itu memiliki biaya produksi yang tinggi, ketergantungan terhadap teknologi mungkin dapat diminimalisir. Namun di sini permasalahannya adalah banyak sekali petani-petani di Indonesia itu jenisnya adalah jenis petani gurem. Di mana petani gurem itu bisa kita katakan itu adalah petani yang bukan memiliki lahan. Jadi mereka hanya mengelola lahan tanpa memilikinya. Atau bahasa kasarnya kita bisa sebut sebagai buruh tani. Nah, mereka secara otomatis pasti akan sulit untuk memenuhi biaya produksi yang semakin tinggi ini. Yang kedua, semakin menurunnya produktivitas tanah akibat erosi tanah dan kehilangan hara dari tanah. Saat ini banyak petani-petani yang pada akhirnya lebih menggunakan pupuk kimia dibandingkan pupuk organik. Bahkan petani-petani di desa sekarang pun lebih banyak menggunakan pupuk kimia. Karena dengan adanya penggunaan pupuk kimia, maka petani merasa lebih lebih cepat, lebih ringkas, tidak seperti ketika petani itu menggunakan pupuk organik. Padahal di sisi lain, ketika menggunakan pupuk kimia, maka unsur hara yang ada di dalam tanah itu akan semakin terkikis yang pada akhirnya tanah itu tidak mampu menghasilkan produktivitas yang baik dan semakin tahun akan semakin menurun. Nah, untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki tanah yang kehilangan unsur hara ini sendiri akan memerlukan biaya yang cukup besar dan memerlukan waktu yang cukup lama. Sehingga ini salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh petani-petani saat ini. Yang ketiga, semakin meningkatnya pencemaran air akibat pupuk dan pestisida. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa saat ini petani itu banyak sekali yang menggunakan pupuk kimia, pestisida, di mana yang namanya bahan kimia pasti akan ada limbah, di mana limbah itu akan langsung masuk ke air dan akan mengakibatkan pencemaran air yang semakin tinggi. Nah, penggunaan pupuk kimia maupun pestisida ini juga akan membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dalam pertanian itu sebenarnya adalah permasalahan yang kompleks. Ketika tidak dapat ditangani, maka akan mempengaruhi sektor kehidupan manusia yang lainnya. Yang keempat, semakin meningkatnya ancaman residu bahan agrokimia terhadap kualitas dan keamanan pangan. Jadi di sini karena semakin banyak produksi bahan pangan yang menggunakan pupuk kimia maupun pestisida, akhirnya semakin meningkatkan residu-residu dari bahan pangan sendiri dan akan mempengaruhi kualitas dari bahan pangan maupun keamanan pangan dari setiap masyarakat. Masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan dengan kualitas buruk, maka akan lebih rentan untuk mengalami sakit
atau mungkin tertular virus dan lain sebagainya. Nah, adanya permasalahan-permasalahan pangan ini pada akhirnya mendorong pembangunan pertanian di Indonesia ini selalu mengalami perubahan terus-menerus. Perubahan-perubahan ini dilakukan agar nantinya pembangunan pertanian itu akan lebih optimal dan mampu mendukung setiap sektor kehidupan masyarakat di Indonesia. Pembangunan pertanian di Indonesia sendiri itu telah melalui 6 perubahan. Yang pertama, model perubahan struktur ekonomi. Yang kedua, transformasi struktural. Yang ketiga, pembangunan pertanian dan pertumbuhan. Yang keempat, pembangunan pertanian dan pengentasan kemiskinan. Kelima, pembangunan pertanian dan kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir, pembangunan pertanian berkelanjutan. Nah, masing-masing perubahan ini itu memiliki fokus yang berbeda-beda juga. Yang pertama, kita mempelajari tentang model perubahan struktur ekonomi. Pada model perubahan struktur ekonomi, di sini proses pembangunan ekonomi periode jangka panjang akan mengikuti pertumbuhan pendapatan per kapita. Jadi, pembangunan pertanian itu akan sangat bergantung terhadap pendapatan per kapita yang diterima oleh masyarakat sendiri. Perubahan struktur perekonomian suatu negara yang bergeser dari yang semula didominasi oleh sektor primer ke sektor non-primer, sehingga akan mempengaruhi pendapatan per kapita pada sektor primer atau pertanian sendiri. Nah, semakin rendahnya pendapatan per kapita dari sektor pertanian, maka akan berpengaruh terhadap pembangunan pertanian di Indonesia. Perubahan struktur ekonomi yang berlangsung akan sejalan dengan meningkatnya pendapatan nasional atau PDB di dalam proses pembangunan ekonomi. Di sini ada gambarannya. Nah, bagian yang horizontal, garis horizontal itu menunjukkan tingkat pendapatan per kapita. Bagian yang vertikal itu menunjukkan pangsa output sektoral terhadap pembentukan produk domestik bruto. Nah, di sini ketika pendapatan masyarakatnya rendah, maka masyarakat akan lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan primer terlebih dahulu. Oleh karena itu, kebutuhan primer akan berada di bagian atas, di sini. Sedangkan kebutuhan tersier dan sekunder itu jarang sekali akan dipikirkan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Namun ketika masyarakat memiliki penghasilan yang tinggi, maka permasalahan atau pemenuhan kebutuhan primer itu tidak lagi menjadi yang utama, bahkan pemenuhan kebutuhan primer di sini itu akan semakin menurun. Sedangkan yang semakin meningkat itu adalah kebutuhan tersier dan sekunder. Itu pun juga terjadi pada pola perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan ekonomi, di mana ketika pendapatan ketika permintaan atau kebutuhan dari sektor pertanian sendiri itu tuh tinggi, maka harganya itu akan rendah. Harganya akan rendah. Namun ketika di sini ketersediaan atau produktivitas dari sektor primer atau sektor pertanian sendiri itu harganya itu semakin tinggi, maka kebutuhan dari masyarakat itu akan semakin rendah. Sama saja seperti asumsi saya tadi tentang bagaimana penggunaan kebutuhan primer, sekunder, tersier di masyarakat sendiri. Nah, jadi di sini dalam
perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan ekonomi itu akan berfokus pada semakin tingginya pendapatan per kapita. Ketika pendapatan per kapita semakin tinggi, maka sektor pertanian itu biasanya akan terlupakan. Tapi ketika pendapatan per kapita yang diterima oleh negara Indonesia sendiri itu rendah, maka pemerintah akan mengutamakan strategi pembangunan pertanian yang lebih optimal. Jadi di sini ketika PDB-nya itu tinggi sekali, strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah semakin meningkatkan ketersediaan barang-barang tersier dan sekunder. Primer atau sektor pertanian itu akan menjadi opsi terakhir yang akan dikembangkan. Tapi ketika produk domestik brutonya itu rendah, maka pemerintah akan lebih fokus pada sektor primer atau sektor pertanian. Yang kedua, perubahan terkait dengan transformasi struktural. Saat pendapatan meningkat, maka permintaan akan berkembang lebih cepat untuk produk non-pertanian dibandingkan dengan produk pertanian. Bayangkan saja di sini ketika Anda memiliki pendapatan misal 10 juta dalam 1 tahun. Pasti uang 10 juta itu tidak akan Anda habiskan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Bahkan, sebagian besar dari gaji Anda tersebut pasti akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari sektor non-pertanian. Kebutuhan dari sektor pertanian itu atau kebutuhan dari sektor pangan pasti sedikit sekali akan menghabiskan pendapatan saudara. Transformasi struktural juga merupakan perubahan yang sejalan dengan berkembangnya teknologi. Pertumbuhan produktivitas di sektor pertanian akan mendorong tenaga kerja untuk keluar. Jadi di sini ketika pertumbuhan produktivitas di sektor pertanian, ketika sektor pertanian itu maju, maka tenaga kerja itu akan banyak yang masuk ke sektor pertanian. Sehingga di sini terjadi elastisitas harga terhadap demand yang rendah. Selain itu, pertumbuhan produktivitas di sektor non-pertanian akan menarik tenaga kerja ke dalam, sehingga elastisitas harga terhadap demand akan semakin tinggi. Pada tahun 1983, jumlah petani gurem dan buruh tani itu mencapai 9.532 orang, meningkat 10.937 orang pada tahun 1993. Dalam jangka waktu 10 tahun, itu meningkat sekitar 1 juta orang petani gurem dan buruh tani. Oleh karena itu, meskipun Indonesia itu sebagian besar penduduknya merupakan petani, namun banyak dari petani-petani itu hanya merupakan petani gurem dan buruh tani saja, bukan pemilik dari lahan pertanian sendiri. Yang kedua, luas lahan rata-rata petani itu pada tahun 1983 hanya 0,98 hektar dan berkurang menjadi 0,83 hektar pada tahun 1993. Berkurangnya luas lahan rata-rata petani ini disebabkan karena memang jumlah dari petani yang ada itu semakin meningkat drastis, sehingga luas lahan yang tetap itu harus dibagi dengan banyaknya
jumlah petani dan akhirnya rata-rata luas lahan pertanian akan semakin menyempit. 10 tahun belakangan ini, lahan pertanian di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, terus mengalami penyusutan akibat adanya proses industrialisasi dan urbanisasi sehingga terjadi konversi lahan secara besar-besaran. Dalam transformasi struktural, ketika kita membahas tentang perubahan transformasi struktural, maka akan sejalan dengan meningkatnya pendapatan, kontribusi dari petani dalam pekerjaan akan semakin menurun. Jadi di sini ketika kita melihat tentang perubahan transformasi struktural itu, semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh masyarakat, maka akan semakin rendah kontribusi dari sektor pertanian dalam menerima lapangan pekerjaan. Atau semakin tingginya pendapatan, maka akan semakin sedikit jumlah petani yang ada di Indonesia. Itu merupakan transformasi struktural. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, pemerintah seringkali ingin menyeimbangkan antara perkembangan sektor industri dan juga sektor pertanian. Nah, di sini ada grafik, meskipun data lampau ya, karena saya mencari data yang terbaru itu tuh belum ada. Di sini adalah jumlah tenaga kerja dari sektor pertanian dan non-pertanian. Ini adalah sektor pertanian, ini non-pertanian. Nah, ketika kita melihat pada tahun 1820, ini memang di Amerika Serikat, bukan di Indonesia. Pada tahun 1820, jumlah petani yang ada di Amerika Serikat itu tuh banyak, bahkan di atas dari sektor non-pertanian. Namun, setelah tahun 1865-an, itu terjadi perubahan besar-besaran di mana pada akhirnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian itu semakin menurun, sedangkan jumlah pekerja di sektor industri itu semakin tahun akan semakin meningkat drastis. Nah, di sini apakah hal ini juga terjadi di Indonesia? Ya, hal ini pun juga terjadi di Indonesia. Jadi, pada kondisi lampau, banyak sekali jumlah petani yang ada di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, banyak sekali masyarakat yang akhirnya enggan untuk menjadi petani, enggan untuk mengelola lahan pertanian, dan mempengaruhi jumlah petani yang semakin sedikit. Nah, di sini ketika kita membahas tentang perubahan transformasi struktural, maka akan terjadi penurunan relatif pada sektor pertanian karena semakin meningkatnya pendapatan dari masyarakat. 3 faktor signifikan yang dapat menyebabkan perubahan struktur ekonomi adalah: yang pertama, perbedaan elastisitas pendapatan atau karena efek angle, tingkat pertumbuhan produktivitas, permintaan produk-produk non-pertanian lebih elastis, efek dari urbanisasi. Nah, 3 faktor ini dipengaruhi karena semakin meningkatnya pendapatan dunia, di mana meningkatnya pendapatan dunia itu merupakan demand untuk produk non-pertanian semakin meningkat. Dengan elastisitas pendapatan lebih dari 1, maka lebih cepat dibandingkan permintaan untuk produk pertanian. Sehingga saat pendapatan dunia itu tinggi, masyarakat itu tuh sudah tidak memperhatikan lagi pada permintaan untuk produk pertanian. Ketika pendapatan tinggi, permintaan masyarakat itu akan tinggi untuk produk non-pertanian dibandingkan dengan produk pertanian sendiri.
Nah, di sini dari perubahan transformasi sektoral sendiri, itu terjadi karena adanya efek dari World Agricultural Trade Liberalization, di mana sektor pertanian tetap menjadi sektor yang distorsinya paling banyak dalam perdagangan dunia, dengan restriksi akses yang ekstensif, dukungan harga domestik atau self-sufficiency, dan ekspor subsidi yang cukup tinggi juga. Jadi di sini ketika kita akan membandingkan antara sektor pertanian dengan sektor-sektor kehidupan manusia lain, itu sektor pertanian adalah sektor yang memiliki distorsi paling banyak dalam perdagangan dunia. Oleh karena itu, dalam perdagangan dunia jarang sekali ada negara-negara yang akan menjadikan sektor pertanian sebagai sektor perdagangan utamanya. Jarang sekali. Negara-negara maju cenderung lebih melindungi atau memproteksi sektor pertaniannya dibandingkan negara berkembang dan negara miskin. Kenapa? Karena di sini negara-negara maju sudah mulai menyadari ketika mereka terlalu banyak melakukan impor bahan pangan dari negara lain, maka mereka akan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap negara itu dan akan mempengaruhi nilai mata uang juga. Sehingga negara-negara maju cenderung akan lebih melindungi sektor pertaniannya. Lahan-lahan pertanian yang ada di negara maju itu akan lebih diperhatikan lagi penggunaannya, jangan sampai mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dua hal ini merupakan efek dari adanya World Agricultural Trade Liberalization sendiri. Nah, di sini terdapat penjelasan tentang globalisasi perdagangan pertanian. Ini saya ambilkan data-data saja ketika saya mencoba untuk membandingkan antara globalisasi perdagangan pertanian di negara maju dan negara berkembang. 70% nilai ekspor dan impor produk pertanian itu dikuasai oleh negara-negara maju. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya jelaskan, negara-negara maju itu lebih banyak melindungi, memproteksi sektor pertaniannya dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Yang kedua, sektor pertanian di negara maju hanya dipresentasikan oleh 2% dari total GDP, Gross Domestic Product. Sebaliknya, persentase sektor pertanian di negara berkembang itu 17-35% dari total GDP. Meskipun GDP dari sektor pertanian itu memang lebih tinggi di negara berkembang, namun negara berkembang sendiri itu tuh masih sulit untuk melakukan perdagangan atau mengembangkan dari sektor pertaniannya ini. Negara-negara maju mengeluarkan kurang lebih 300 miliar US dollar untuk membantu sektor pertaniannya. Bahkan dana ini bisa lebih. Karena mereka tahu bahwa sektor pertanian adalah sektor yang paling utama yang harus selalu ada, harus selalu dilindungi karena memang dibutuhkan, paling dibutuhkan oleh manusia. Namun hal tersebut berbeda dengan kebijakan di negara berkembang, di mana negara-negara berkembang itu sedikit sekali mengeluarkan bantuan untuk sektor pertanian. Mereka akan berfokus pada sektor industri ataupun sektor transportasi. Yang keempat, subsidi atau domestic support yang diberikan oleh negara maju di sektor pertanian adalah 6 kali dari bantuan negara-negara maju untuk foreign support. Jadi di sini bisa diibaratkan subsidi untuk sektor pertanian itu tuh bisa tinggi sekali, berapa kali lipat dibandingkan dengan subsidi untuk usaha-usaha atau sektor-sektor lainnya. Nilai subsidi yang diberikan negara maju kepada petani
itu kurang lebih 311 miliar US dollar per tahun atau 850 juta US dollar per hari. Itu data pada tahun 2003. Nah, sekarang coba saudara bandingkan dengan kondisi di Indonesia sekarang. Di Indonesia, subsidi untuk petani itu sangat sedikit. Bahkan pada saat pandemi seperti ini, di mana setiap masyarakat itu pasti akan membutuhkan bahan pangan, namun subsidi untuk petani itu tuh masih sangat sedikit, bahkan mungkin ada beberapa petani yang tidak mendapatkan subsidi. Hal tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas dari bahan pangan sendiri. Semakin sedikit atau terbatasnya bahan pangan, maka harga dari bahan pangan itu akan semakin tinggi dan itu akan semakin menyulitkan masyarakat. Nah, karena di sini negara-negara maju sudah mengetahui dan sudah memperhatikan hal tersebut, maka negara maju berlomba-lomba untuk melindungi dan memproteksi sektor pertaniannya. Yang ketiga, perubahan dalam pembangunan pertanian dan pertumbuhan. Banyak bukti empiris yang mendukung pentingnya keterkaitan yang kuat antara sektor pertanian dan keseluruhan pertumbuhan ekonomi. Di sini, World Bank pada tahun 1982 melakukan penelitian bahwa terdapat hubungan yang positif yang kuat antara pertumbuhan pertanian dan sektor industri. Yang kedua, di sini juga ada penelitian menurut Bautista pada tahun 91, terdapat keterkaitan yang kuat antara pertumbuhan sektor pertanian dan sektor lainnya. Perkiraan elastisitas keterkaitan pertumbuhan antara sektor pertanian dan sektor-sektor lainnya itu sebesar 1,3 untuk periode tahun 1961 sampai 1984 dan 1,4 untuk periode 1973 sampai 1984. Artinya, pertumbuhan 1% dari nilai tambah di sektor pertanian akan menciptakan pertumbuhan nilai tambah di sektor non-pertanian 1,3%. Jadi di sini ketika sektor pertanian mengalami pertumbuhan 1%, maka non-pertanian akan meningkat menjadi 1,3. Ketika pertumbuhan sektor pertanian 2%, maka non-pertaniannya akan menjadi 2,6. Begitu seterusnya. Jadi ada keterkaitan yang sangat kuat antara pertumbuhan sektor pertanian dan sektor lainnya. Data terakhir itu dikemukakan oleh International Food Policy Research Institute yang diolah dari 42 negara, di mana menunjukkan bahwa peningkatan produksi pertanian sebesar 1 US dollar itu akan menghasilkan peningkatan pertumbuhan kegiatan ekonomi senilai 2,32 US dollar. Studi ini menunjukkan jika sektor pertanian tidak produktif, maka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari suatu negara juga akan semakin menurun. Nah, di sini pun ada studi yang dilakukan di Indonesia oleh Uphoff pada tahun 99. Selama 3 dekade kemajuan ekonomi yang cepat dan mengesankan atau sebelum krisis ekonomi, sektor pertanian Indonesia yang dihela oleh kegiatan para petani kecil mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan melalui keterkaitan antara forward and backward linkage yang sangat kuat. Jadi di sini ada hubungan antara sektor pertanian yang ada di depan dan sektor pertanian yang ada di belakang, atau antara petani dengan orang-orang yang mengelola di bagian produksi bahan pertanian sendiri. Yang kedua, pertumbuhan pertanian yang diciptakan oleh sektor pertanian. Jadi di sini sektor pertanian itu akan semakin meningkat ketika
banyak permintaan dari masyarakat. Sektor pertanian di Indonesia yang kuat dan sehat akan menyediakan potensi konsumsi yang besar dalam menyerap produk-produk yang dihasilkan dari sektor industri dan jasa. Oleh karena itu, sektor pertanian mempunyai keterkaitan konsumsi yang besar dengan sektor-sektor lainnya. Nah, di sini perubahan model dari pembangunan pertanian yang selanjutnya adalah pembangunan pertanian dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan dari beberapa penelitian, ternyata pertumbuhan pertanian itu memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Di sini ada 3 aspek, ada perubahan dalam kemiskinan, dampak dari pertumbuhan pertanian, dan kontribusi dari pertumbuhan pertanian pada masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan. Meskipun kita tahu sendiri bahwa di daerah perkotaan itu sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri, namun pertumbuhan pertanian di wilayah perkotaan juga masih tinggi karena memang masih ada beberapa masyarakat yang bekerja sebagai petani. Nah, di sini dijelaskan bahwa pertumbuhan pertanian itu mampu mengurangi tingkat kemiskinan di daerah perkotaan sampai 22,14, sedangkan di daerah pedesaan itu 44,82%. Sangat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan ini. Nah, dampak dari pertumbuhan pertanian sendiri itu semakin mengurangi dampak dari pertumbuhan pertanian sendiri itu semakin mengurangi dari kebutuhan masyarakat di perkotaan sebesar 12,16% dan di masyarakat pedesaan 31,12%. Kontribusi dari pertumbuhan pertanian itu meningkat drastis di daerah pedesaan mencapai 74,40. Kenapa pedesaan selalu lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan? Karena kita tahu sendiri bahwa pertumbuhan pertanian, luas lahan pertanian yang ada di daerah pedesaan itu lebih luas dibandingkan dengan luas lahan di daerah perkotaan, sehingga pertumbuhan pertanian dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan masyarakat itu juga akan lebih banyak pengaruhnya pada masyarakat pedesaan sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan pembangunan pertanian dan kebutuhan dasar manusia. Pada tahun 1970-an, banyak ahli ekonomi yang tidak puas dengan strategi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan pendapatan atau kapital saja. Jadi dari tadi, itu kita sudah membahas tentang perubahan-perubahan pembangunan pertanian, namun memang masih berfokus pada pendapatan per kapita masyarakatnya. Nah, pada tahun 1970-an, terjadi perubahan pembangunan pertanian yang mengarah pada kebutuhan dasar manusia dan lebih banyak ditekankan bukan hanya pada aspek seberapa banyak yang harus diproduksi, tetapi juga pada aspek apa yang harus diproduksi dengan cara yang bagaimana, untuk siapa, dan dengan konsekuensi bagaimana. Jadi kalau kita simpulkan, pembangunan pertanian sebelum tahun 1970-an itu hanya mementingkan jumlah dari produksi bahan pangan sendiri. Namun pada tahun 1970-an, petani itu tidak berfokus pada jumlah lagi. Mereka lebih banyak berfokus pada kreativitas dari sektor pertaniannya. Apa yang harus diproduksi, bagaimana caranya, untuk siapa, konsekuensinya apa, dan lain-lain. Jadi memang sudah mementingkan kebutuhan dasar dari manusianya. Yang kedua, di sini kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar manusia itu meliputi nutrisi, pendidikan dasar, kesehatan, sanitasi,
suplai air dan perubahan yang cukup, di mana hal-hal ini merupakan human capital atau modal dari manusia atau masyarakat sendiri. Nah, pembangunan pertanian di sini itu berfokus untuk meningkatkan hal-hal yang bersifat dasar seperti ini. Dan yang terakhir di sini perubahan pembangunan pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture. Pertanian yang dapat berkembang secara tidak terbatas ke arah manfaat yang semakin besar bagi manusia, penggunaan sumber daya lebih efisien dan berkesinambungan dengan kondisi lingkungan yang sesuai untuk manusia dan spesies lainnya. Jadi di sini fokus dari pembangunan pertanian berkelanjutan itu adalah pertanian itu bisa dikembangkan secara tidak terbatas, bisa dilakukan di mana saja, yang penting memberikan manfaat kepada manusianya, serta tetap memperhatikan kondisi dari lingkungan di sekitarnya. Jadi ada 3 poin ini, ada penggunaan sumber daya yang efisien, lingkungan yang sesuai bagi manusia dan spesies lain, dan manfaat bagi manusia. Oke, itu saja materi kita pada minggu ini. Jadi minggu ini kita masih berfokus pada perubahan pembangunan pertanian yang ada di Indonesia. Minggu depan kita akan ketemu lagi untuk yang terakhir kali di semester ini. Masih terkait dengan pertanian berkelanjutan, namun kita akan membahas lebih dalam terkait pertanian berkelanjutan ini. Oke, untuk persensi seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya, silakan saudara selfie dan kirimkan bukti selfie di kolom psikologi yang akan saya buka nanti. Begitu saja materi saya pada minggu ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.